Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama ngaji bareng di sini. Dalam video kita kali ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang amalan-amalan utama pada tanggal 9 dan 10 Muharram, 2 hari yang sangat istimewa dalam kalender Islam. Hari Ashura yang jatuh pada 10 Muharram dikenal sebagai hari pengampunan dosa dan hari penuh berkah yang diisyaratkan untuk berpuasa. Rasulullah SAW mencontohkan puasa pada hari ini sebagai bentuk syukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun, serta menambah puasa pada tanggal 9 Muharram untuk membedakan dari kaum Yahudi. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita simak isi kajian kita kali ini. Yang pertama, amalan 9 dan 10 Muharram, warisan ibadah dari para nabi. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk dalam deretan bulan yang dimuliakan Allah. Di antara hari-hari dalam Muharram, tanggal 9 dan 10 memiliki kedudukan istimewa. Hari ke-10 Muharram dikenal sebagai hari Ashura, dan Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut, serta menambah puasa pada tanggal 9 Muharram sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak menyerupai kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa juga pada tanggal 9." Hadis riwayat Muslim. Perintah ini menunjukkan bahwa amalan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram merupakan bentuk syukur sekaligus warisan spiritual yang erat kaitannya dengan sejarah perjuangan para nabi, terutama Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, keutamaan puasa di hari Ashura. Puasa Ashura pada tanggal 10 Muharram memiliki keutamaan besar, yaitu sebagai penghapus dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, puasa hari Ashura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan ini menjadikan Ashura sebagai hari yang sangat dinantikan oleh umat Islam yang ingin menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, perlu diketahui bahwa dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha. Puasa pada hari ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap kisah kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas kezaliman Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di laut. Maka puasa ini bukan hanya sekedar ibadah jasmani, tetapi juga bentuk keteladanan terhadap keimanan dan kesabaran para nabi. Yang ketiga, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menghidupkan Muharram. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya membedakan umat Islam dan umat-umat sebelumnya. Saat beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, beliau pun ikut berpuasa, namun dengan tambahan
pada tanggal 9. Inilah salah satu bentuk ijtihad beliau dalam menumbuhkan identitas keislaman yang khas. Meneladani Nabi bukan hanya dalam puasa, tetapi juga dalam semangat hijrah dan pembaharuan diri. Bulan Muharram, khususnya tanggal 9 dan 10, menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki niat dan memperbaharui amalan. Banyak ulama juga menyarankan untuk memperbanyak ibadah lain seperti sholat sunnah, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, dan mempererat silaturahim pada hari-hari ini. Karena bulan ini termasuk bulan haram, maka kebaikan akan dilipat gandakan, begitu pula dosa dan perbuatan maksiat lainnya. Yang ketiga, amalan tambahan pada 9 dan 10 Muharram. Selain puasa, para ulama menekankan pentingnya memanfaatkan 2 hari istimewa ini dengan amalan lain yang bernilai ibadah. Beberapa di antaranya adalah memperbanyak zikir, bersolawat, membaca istighfar, dan memperdalam ilmu agama. Banyak juga yang menganjurkan untuk memberikan nafkah tambahan kepada keluarga pada hari Asyura. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa siapa yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya sepanjang tahun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Meskipun derajat hadis ini diperselisihkan, namun sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tersebut memiliki dasar yang bisa diamalkan dalam konteks memuliakan keluarga. Dengan demikian, hari-hari ini menjadi peluang emas untuk menyebar kebaikan, bukan hanya sekedar individual, tetapi juga dalam konteks sosial dan keluarga. Bahkan sebagian masyarakat Muslim juga memanfaatkan momen ini untuk berintrospeksi diri dan berdoa agar tahun baru Hijriah diawali dengan keberkahan dan dijauhkan dari musibah. Yang keempat, Muharram sebagai awal baru yang diberkahi. Tanggal 9 dan 10 Muharram seyogyanya dijadikan sebagai titik awal untuk perubahan hidup yang lebih baik. Layaknya tahun baru dalam pandangan Islam, bulan Muharram membawa pesan tentang hijrah spiritual dan transformasi diri. Amalan-amalan pada tanggal 9 dan 10 menjadi simbol bahwa Islam tidak hanya memuliakan waktu, tapi juga mengajarkan kita untuk bijak mengisi waktu tersebut dengan amalan yang bernilai di sisi Allah. Puasa, sedekah, zikir, dan mempererat hubungan dengan sesama adalah bekal terbaik dalam menyambut hari-hari ke depan. Momentum Asyura juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan, sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Maka menjadikan 9 dan 10 Muharram sebagai hari istimewa dalam hidup bukan hanya menyambung warisan Nabi, tetapi juga upaya membangun pribadi Muslim yang kuat, bersyukur, dan penuh harapan. Dengan kesadaran ini, semoga setiap langkah kita di tahun baru Hijriah menjadi lebih berkah dan bermakna. Semoga kita dapat mengamalkan amalan-amalan yang bernilai pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Lebih kurang mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.